Waduh, jadi susah untuk mengontrol buang air kecil atau sering merasa mengompol setelah melahirkan? Nah, Bunda, apakah Bunda sedang mengalami kondisi ini atau mungkin kerabatnya nih juga mengalami kondisi ini? Lalu bertanya, apa sih sebabnya? Kemudian apakah kondisi ini bisa menjadi normal seperti sebelumnya? Oke, kita akan membahas lengkapnya secara ringkas ya setelah intro yang satu ini ya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Kuliah. Nah teman-teman, kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas topik ya terkait dunia kesehatan. Nah, untuk tema dalam video kali ini yaitu terkait dengan kesehatan ibu hamil dan ibu nifas ya. Nah, kita ambil topik kecilnya yaitu terkait dengan inkontinensia urin pada ibu nifas atau ibu postpartum. Nah, kita perlu tahu bahwasanya inkontinensia urin ini adalah suatu kondisi di mana seseorang kesulitan untuk mengontrol pengeluaran urinnya atau mengontrol buang air kecilnya. Nah, ini bisa terjadi pada ibu postpartum atau ibu nifas nih teman-teman. Nah, lalu sebabnya ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nah, salah satunya adalah yang pertama melemahnya otot dasar panggul setelah persalinan. Kemudian terjadinya kerusakan pada syaraf yang mengontrol perkemihan nih atau mengontrol pengeluaran urin nih teman-teman. Nah, yang ketiga adanya gangguan pada kandung kemih atau saluran kemih pada saat hamil. Jadi sebelum persalinan ya. Kemudian yang terakhir terjadinya episiotomi atau sayatan yang berfungsi untuk memperlebar jalan lahir pada saat persalinan. Nah, sebab-sebab tersebut dapat mendorong terjadinya inkontinensia urin pada ibu setelah melahirkan. Nah, selain sebab-sebab tersebut, ternyata ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko ibu yang melahirkan ini akan mengalami inkontinensia urin nih. Nah, salah satunya adalah gaya hidup yang kurang sehat sebelum kehamilan atau pada saat kehamilan. Nah, salah satunya adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkafein tinggi. Kemudian perilaku merokok, baik itu merokok secara aktif maupun pasif, dan kemudian juga pernah mengkonsumsi alkohol atau minuman soda. Nah, kemudian nih teman-teman, selain dari faktor tersebut, ada faktor lain nih. Nah, salah satunya adalah ibu yang mengalami obesitas, kemudian ibu yang melahirkan bayi kembar, kemudian ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih atau bayi besar, kemudian ibu yang mengalami proses persalinan yang lama, dan ibu yang sering mengalami sembelit nih sehingga ibu sering mengejan-mengejan nih ya. Nah, ini bisa mendorong terjadinya atau lebih beresiko terjadinya inkontinensia urin pada saat nantinya setelah persalinan. Nah, bunda-bunda, terkait dengan inkontinensia urin ini tidak perlu dikhawatirkan karena kondisi ini akan membaik dengan sendirinya setelah beberapa minggu atau bulan nih setelah persalinan. Nah, tentunya pada saat setelah persalinan nih, ibu-ibu ya, ini kan dianjurkan untuk kontrol rutin ke dokter. Nah, pada saat kontrol nih, nah ibu bisa nih untuk berkonsultasi ke dokter terkait dengan kondisi ini. Nah, sehingga dari dokter nantinya akan memberikan beberapa saran atau rekomendasi terkait dengan kondisi ibu. Nah, salah satunya yang sering direkomendasikan adalah dengan melakukan senam Kegel dan mengubah gaya hidup atau pola hidup yang lebih sehat. Nah, untuk senam Kegel ini sendiri merupakan salah satu treatment yang paling mudah dilakukan oleh bunda-bunda nih di rumah ya. Nah, dengan cara baik itu duduk maupun berbaring. Nah, jika berbaring, bunda dapat berbaring dengan kaki terbuka dan lutut ditekuk. Nah, cara melakukannya sendiri dengan mengencangkan otot di sekitar vagina dan saluran kemih seperti pada saat bunda menahan pipis ya. Nah, pada saat menahannya, bunda bisa menahannya dalam waktu beberapa detik kemudian dilepaskan. Nah, bunda bisa melakukan senam Kegel ini secara rutin ya. Nah, bunda bisa melakukan misalkan pada saat pagi dan sore hari. Nah, ini dapat membantu untuk mengatasi masalah inkontinensia urin pada bunda ya. Nah, selain dengan senam Kegel ini, dokter dapat merekomendasikan jenis treatment yang lain dan opsi yang lainnya nih. Misalkan dengan berpola hidup yang lebih sehat, dengan cara menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein, kemudian menghindari asap rokok, menghindari alkohol, menghindari minuman bersoda, dan membatasi makanan yang pedas. Nah, kemudian juga penting bagi bunda untuk menjaga berat badannya supaya otot dasar panggulnya ini dia berangsur pulih ya.
Nah, tentunya dengan berpola hidup yang lebih sehat, diharapkan inkontinensia urin Bunda ini akan berangsur membaik ya, sehingga Bunda tidak perlu cemas memikirkan hal tersebut dan dapat concern atau lebih optimal dalam merawat si buah hatinya. Nah, demikian informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan inkontinensia urin pada ibu postpartum atau ibu nifas ini. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya atau bagi para bunda-bunda yang sedang menyaksikan channel catatan harian kuliah ini ya. Nah, selalu untuk berpola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Oke, salam catatan harian kuliah. See you on next videos. Bye.